Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi. Yuk adik-adik, pada hari ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Aku undang dulu semuanya untuk bangkit berdiri. Yuk. Bangkit berdiri. Kita mau pakai tangan kita untuk memuji Tuhan, mulut kita untuk bernyanyi untuk Tuhan. Yuk. Kita mau nyanyi halo halo kawanku semua. Semua selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo halo, halo halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Sekali lagi adik-adik, halo halo, halo halo kawanku semua. Selamat datang di kebaktian anak. Mari semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Silakan duduk. Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Sebelum kita mau masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan oleh karena kemurahan Tuhan.
terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita mau ulangi dari awal. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, benar Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan pada hari ini, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Meskipun ibadah kami tetap melalui online Tuhan, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memulai kebaktian ini Tuhan, biarlah Tuhan yang mau pimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan yang mau hadir di tengah-tengah kami, di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kebaktian ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berada dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri adik-adik, karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Kita mau nyanyi tentang kasih, tapi adik-adik harus peragain ya hurufnya. K, A, S, I, H. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kasih.
adik-adik jangan lupa untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang tertera di layar adik-adik atau di akhir video. Jangan lupa juga adik-adik ajak teman-teman, saudara-saudara adik-adik untuk ikut bergabung dalam kebaktian ini dengan cara nge-share link ibadah ini. Oke, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita siapkan hati, kita nyanyikan mengasihi dia lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih Mari kita bangkit berdiri, katakan mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan. Sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat menjadi anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan konsentrasi Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini dapat berbuah dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati setiap
berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Halo adik-adik, ketemu lagi di ibadah online Kebaktian Anak Tabernakel Kasih. Tadi udah ikut nyanyi ya? Udah dong. Yuk, yang mau minum dulu sok. Boleh nih. Kayak Kak Ina tadi juga minum karena tadi Kak Ina udah ikut nyanyi dengan semangat sampai Kak Inanya kehausan. Yuk, siapa yang mau minum dulu? Boleh minum. Nah, sudah kembali? Sudah minumnya? Udah ya. Nah, hari ini Kak Ina mau cerita tentang Elisa yang menyehatkan air di kota Yeriko. Nah, sebelumnya Kak Ina mau tanya dulu. Kalian tahu air kan? Tahu dong. Nah, apa saja sih kegunaan air? Air itu buat apa aja? Buat minum, betul. Buat masak, ya betul. Buat cuci baju, cuci piring, ya betul. Buat mandi, betul. Oh, buat cuci mobil, cuci motor, ya betul semuanya. Nah, setiap hari kita pasti butuh yang namanya air. Nah, kalau air yang kita minum tentu saja air yang bersih. Air yang kita pakai buat masak tentu saja air yang bersih. Air yang buat kita mandi tentu saja airnya bersih, Kak. Kalau airnya bau gak bisa diminum ya, gak bisa dipakai masak ya, gak enak juga dipakai buat mandi. Nah, Kak Ina mau cerita tentang air yang ada di Yeriko. Kalian masih ingat gak Elisa itu siapa sih? Sebelum Kak Ina cerita nih, kalian masih ingat gak Elisa itu siapa? Ya, di minggu yang lalu cerita tentang Elia yang terangkat ke sorga, dijemput oleh kereta kuda berapi. Nah, Elisa adalah pembantunya, asistennya dari Elia. Nah, setelah Elia naik ke sorga, Elisa inilah yang menggantikan posisi Elia sebagai nabi Allah, sebagai hamba Allah. Nah, jadi Elisa baru saja menggantikan posisi Elia sebagai nabi Allah karena Elia terangkat ke sorga. Nah, setelah menyaksikan Elia berangkat ke sorga, Elisa kembali ke kota Yeriko. Nah, di Yeriko dia bertemu dengan orang-orang Yeriko yang mengadu kepada Elisa karena mereka memiliki masalah. Kalian tahu masalahnya? Masalahnya air yang mereka miliki di kota Yeriko ini kurang baik. Yuk, kita dengerin ceritanya sama-sama ya. Kak Ina punya videonya, kisah tentang Elisa menyehatkan air di Yeriko. Kita dengerin kisahnya sama-sama ya. Yuk, duduk yang manis, buka telinganya. Kita dengerin kisahnya sama-sama. Ini dia kisahnya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawab Elisa, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya
kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Nah, gitu kisahnya. Jadi, di Yeriko itu adalah kota yang baik, tapi airnya tidak baik. Airnya nggak bagus. Jadi banyak yang mati, banyak yang keguguran, banyak yang sakit. Wah, bahaya sekali. Nah, orang-orang Yeriko percaya bahwa Elisa adalah hamba Allah. Elisa ditunjuk oleh Allah untuk menggantikan Elia. Kalau Elia, mereka sudah banyak mendengar kisah tentang Elia, mendengar, melihat mungkin, mengalami mungkin mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Tapi kalau Elisa, dia penggantinya Elia, baru saja menggantikan Elia. Elisa ini belum pernah melakukan apa-apa, tapi orang-orang di Yeriko menghormati dan menghargai Elisa sebagai hamba Allah. Mereka percaya bahwa Elisa ini adalah hamba Allah yang ditunjuk oleh Allah. Nah, jadi ketika orang-orang Yeriko mendapat masalah, mereka mengadu kepada Elisa. Mereka minta petunjuk kepada Elisa. Apa yang harus kami lakukan, Elisa? Ini air di Yeriko ini air di Yeriko tidak baik. Banyak yang meninggal, banyak yang keguguran, banyak yang sakit. Dan Elisa memberikan petunjuknya, ambillah sebuah piring yang baru, taruhlah garam di atasnya, dan kemudian Elisa membawa itu ke mata air dan menuangkan garam itu ke mata air. Sehingga mata air itu, air yang ada di Yeriko itu menjadi sehat kembali. Nah, dari kisah Elisa menyehatkan air di Yeriko ini, kita belajar bahwa kita harus bisa menghormati dan menghargai seorang hamba Tuhan. Elisa menjadi nabi bukan dipilih secara demokrasi, bukan dipilih secara voting. Ayo, siapa yang mau tunjuk Elisa menjadi pemimpin, menjadi nabi? Enggak kayak gitu. Tapi Elisa ditunjuk oleh Allah. Dan orang-orang Yeriko menghargai Elisa sebagai hamba Allah. Sehingga mereka meminta petunjuk ketika mereka mendapatkan masalah. Nah, kita juga harus bisa menghargai dan menghormati orang tua kita, sesama kita, guru, pendeta, hamba Tuhan, pelayan-pelayan kata. Nah, itu semua adalah juga harus kita hormati dan kita hargai. Gak boleh tuh yang namanya meledek-ledek, ngebully, jelek-jelekin, itu tidak boleh. Tapi kita harus menghormati dan menghargai mereka sebagai orang-orang yang dipilih Allah untuk ada di sekeliling kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, kenapa kita harus menghormati orang tua kita, sesama kita? Karena itu adalah perintah Allah. Ya, ingat hukum Taurat, 10 hukum Allah. Hukum kelima apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus ada satu ayat lagi. Kita buka yuk Alkitabnya. Ada Alkitab? Kita buka Amsal. Kitab Amsal. Kita buka Amsal 14. Amsal 14 ayat 21a. Kenapa kita harus menghormati dan menghargai sesama kita? Menghormati dan menghargai orang lain. Amsal 14 ayat 21a. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Nah, ini dia alasannya. Kenapa kita tidak boleh menghina, membuli, mengejek sesama kita. Ya, Amsal 14 ayat 21a.
Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Ini juga menjadi ayat hafalan kita minggu ini ya. Amsal 14 ayat 21a. Yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 14 ayat 21a. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 21a. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Ingat ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kebenaran kepada kita bahwa kita harus menghormati dan menghargai sesama kita. Siapa aja tuh? Ada orang tua, ada teman, ada kakak, ada adik, ada guru, ada kakak pelayan kata, ada hamba Tuhan. Semua harus kita hormati dan hargai. Tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli, tidak boleh menghina, apalagi memfitnah. Mempergunakan mulut kita dengan hikmat. Lebih baik mulut kita digunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pintar semuanya. Yuk, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberitahukan kepada kami untuk kami menghormati dan menghargai sesama kami, menghormati dan menghargai orang lain. Tuhan Yesus tolong ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kalau sampai kemarin, sampai hari ini kami suka mengejek orang lain, suka menghina orang lain, tidak menghargai dan menghormati orang lain. Tuhan Yesus ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah Tuhan mulai hari ini kami mau menghormati dan menghargai orang lain seperti yang Tuhan pesankan pada pagi hari ini. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hati kami, dan kami mau melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi anak-anak yang taat, yang menyenangkan hati Tuhan dengan menghormati dan menghargai sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Berkati terus kehidupan kami, pegang terus kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.